Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 12 yang telah mempresentasikan bab yang seharusnya tidak menjadi bagian mereka ya. Karena ada switch dengan kelompok sebelumnya kemarin ya, ada sedikit kesalahpahaman. Oke, pada kesempatan kali ini akan menjadi pertemuan terakhir kita di semester kali ini di mata kuliah logika ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan semangat belajar kalian saya apresiasi banget ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit memberikan klarifikasi ya tentang apa yang menjadi topik bahasan kita pada siang kali ini. Mohon maaf ya. Oke, tentang penalaran tidak langsung ya. Jadi sebelum kita membahas tentang penalaran tidak langsung, kita sudah membahas penalaran langsung ya. Jadi ada dua teknik penyimpulan ya dalam suatu proposisi, ada penyimpulan secara langsung maupun tidak langsung. Namun sebelumnya saya ingin sedikit flashback dulu ya, bahwa kita harus sepakat bahwa manusia itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal ya. Setuju ya? Nah, dengan akal ini manusia bisa berpikir. Nah, proses berpikir manusia ini biasanya bertolak dari pengamatan indera kita ya. Pengalaman empiris kita, observasi empiris kita ya. Nah, proses itu dalam pemikiran yang kita lakukan itu bisa menghasilkan yang namanya sejumlah pengertian maupun sekaligus keputusan. Nah, berdasarkan pengamatan tersebut pada objek yang sejenis, maka secara tidak langsung pikiran kita ini bisa menetapkan suatu keputusan atau proposisi yang sejenis pula dari pengamatan-pengamatan sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan penalaran, yaitu memunculkan keputusan baru dari hasil pengamatan benda-benda atau objek-objek yang sejenis yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, dengan kata lain, penalaran ini dapat kita artikan sebagai suatu proses berpikir kita tentang suatu kebenaran yang telah ada untuk menghasilkan kebenaran yang baru. Nah, dalam penalaran tentunya proposisi-proposisi yang menjadi dasar penyimpulan itu dinamakan anteseden atau lebih kita kenal dengan kata premis. Sedangkan kesimpulannya kita sebut dengan consequence atau konklusi. Nah, di antara premis dan konklusi ini itu ada hubungan tertentu yang lazim kita sebut dengan konsekuensi. Nah, oleh karena itu ya, penyimpulan sendiri adalah sebuah kegiatan manusia yang dari pengetahuan yang dia miliki sebelumnya, dan berdasarkan hal itu, pengetahuan itu, dia berusaha untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah tentang proses penarikan kesimpulan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ada dua proses, ada dua cara untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah proposisi ya. Yang pertama adalah penarikan secara langsung dan kedua adalah penarikan tidak langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menguraikan tentang penarikan kesimpulan secara tidak langsung ya, karena sudah dibahas sebelumnya pertemuan keberapa saya lupa ya tentang penarikan kesimpulan secara langsung. Oke, jadi penarikan kesimpulan tidak langsung ini adalah, atau bahasa Inggrisnya immediate inference, adalah sebuah upaya untuk menyimpulkan dengan berbagai macam pertimbangan dan analisis sebelum kita akhirnya memutuskan subjek adalah predikat. Nah, subjek dan predikat ini dipersatukan ya melalui atau dengan media perantara term penengah atau kita simbolkan dengan M. Jadi hal ini dilakukan untuk mencari dasar-dasar atau alasan mengapa sih S dan P itu kita satukan dalam sebuah putusan. Ini ada contohnya ya. Semua premis yang pertama adalah semua mahasiswa IAIN Kudus mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Agama. Yang kedua, Roni adalah salah satu mahasiswa IAIN Kudus. Ya, jadi kita akan membuat sebuah kesimpulan bahwa subjek itu adalah atau sama dengan predikat ya. Jadi subjek ini, Roni ini subjek, predikatnya apa? Mendapatkan bantuan kuota kan gitu kan, melalui sebuah media perantara penengah atau term M ya, yaitu mahasiswa IAIN Kudus. Ya, jadi kalau kita simpulkan
Roni, ya, sekali lagi semua mahasiswa IAIN Kudus mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Agama. Roni adalah salah satu mahasiswa IAIN Kudus, ya. Bagaimana cara kita menyimpulkan? Yaitu dengan menghilangkan M-nya. M-nya mana? M-nya adalah cari kata atau subjek yang sama, ya. Kata yang sama adalah semua mahasiswa IAIN Kudus. Nah, ini sama, ya. Ini juga mahasiswa IAIN Kudus. Nah, kita hilangkan, maka jadinya adalah Roni mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Agama. Jadi cara penyimpulan seperti itu, ya. Nah, teknik penarikan kesimpulan itu sendiri dibagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya teknik induksi dan juga ada deduksi. Nah, deduksi ini kalau kita uraikan nanti juga bisa melahirkan sebuah silogisme, ya, yaitu dibagi juga nanti, ya, di breakdown, diuraikan menjadi 5. Ada silogisme kategoris, hipotetik, majemuk, kondisional, dan disjunktif. Nah, kita akan coba menguraikan semuanya itu, ya. Dan nanti saya juga tidak akan sendirian, akan dibantu oleh pakarnya di bidang logika, ya, sehingga nanti dalam presentasinya akan lebih mudah memahamikan kalian, gitu, ya. Oke, yang pertama adalah teknik induksi. Jadi induksi ini adalah suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus yang berbentuk subjek adalah predikat. Nah, dalam induksi ini biasanya ini, ya, kesimpulan yang dicapai selalu berupa generalisasi. Misalnya seperti ini, ya. Air kotor menyebabkan penyakit kulit. Air kotor menyebabkan penyakit kulit. Bahan kuliah perguruan tinggi setiap minggu harus dipelajari secara lebih dalam daripada bahan pelajaran sekolah menengah. Sarjana luar negeri lebih bonafit daripada sarjana dalam negeri. Ini kayaknya kan kurang pas, ya, karena berbentuk generalisasi. Hanya mengamati dari beberapa sampel saja, tapi sudah memberikan kesimpulan secara utuh, secara lebih luas jangkauannya, gitu, ya, namanya teknik induksi. Nah, setiap generalisasi induktif ini diperoleh sesudah kita melakukan pengamatan bahwa beberapa atau banyak kejadian itu berakhir dengan hasil yang sama. Maka kemudian si pengamat ini itu yakin bahwa di waktu yang akan datang pula, jika ada suatu kejadian yang sama, tentunya akan berakhir dengan akhir yang sama. Itu namanya induksi, ya. Yang berikutnya adalah teknik deduksi. Jadi deduksi ini adalah bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sebenarnya itu sudah tercakup dalam proposisi yang ada, ya. Baik proposisi yang 1 atau 2 itu sudah bisa dibentuk, diambil sebuah kesimpulan di sana, ya. Kesimpulan tersebut harus benar-benar sesuatu yang baru dan muncul sebagai konsekuen dari hubungan-hubungan yang terlihat dalam proposisi-proposisi tadi. Nah, kalau kita tarik lebih dalam, deduksi ini jauh lebih sering terjadi dari persangkaan kebanyakan orang. Nah, hampir setiap keputusan yang kita buat ini adalah berbentuk deduksi. Nanti setiap deduksi ditarik dari suatu generalisasi yang berupa generalisasi induktif tadi, itu akan lahir sebuah generalisasi induktif yang palsu. Kenapa? Karena ada salah tafsir di sana, ya, terhadap evidensi atau bukti yang ada. Misalkan tentang pandangan orang tentang malaria itu karena udara buruk, itu di waktu lampau, sekarang itu berubah konsepnya, ya. Tidak bisa kita generalisasi seperti itu lagi. Misalkan lagi penafsiran yang salah seperti generalisasi induktif semu, ya. Misalnya menurut banyak orang, ya, generalisasi yang menurut banyak orang bertumbuh pada pengamatan terhadap hal-hal khusus yang kenyataannya tidak seperti itu, ya. Dan generalisasi induktif yang biasanya diambil dari sistem nilai budaya sebagaimana yang diasumsikan di bidang keagamaan, ekonomi, perilaku sosial, dan sebagainya yang sudah meresapi kehidupan orang. Nah, seringkali hal-hal tersebut, asumsi-asumsi itu tidak pernah diuji dan dikaji lebih kritis, namun sudah selalu berakhir pada sebuah kesimpulan, ya. Meskipun ada benarnya, tapi juga
bisa menimbulkan kesimpulan yang salah gitu ya. Manakala penalaran deduktif ini diambil struktur intinya dan dirumuskan secara singkat, maka dijumpailah bentuk logis pikiran yang kita sebut dengan silogisme. Ya. Penguasaan atas bentuk logis yang disebut silogisme ini tentunya akan sangat membantu mencermatkan langkah-langkah pikiran kita, sehingga nanti akan terlihat ya hubungannya antara premis-premis itu, proposi-proposi itu sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, berikutnya kalian akan nonton video tentang paparan apa sih silogisme itu ya, dan bagaimana cara menandakan kesimpulan dengan menggunakan silogisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita untuk logika, yaitu pembahasan tentang silogisme. Silogisme ini materi yang sangat penting dalam logika. Nah, apa itu silogisme? Silogisme itu dapat kita pahami sebagai penyimpulan yang berasal dari dua keputusan sebagai bahan pembuatnya. Dua keputusan ini biasanya juga kita sebut sebagai premis mayor dan premis minor. Sementara penyimpulan itu sebetulnya adalah sebuah keputusan baru yang kita ambil dari premis mayor dan premis minor. Kalau premis-premisnya benar, jadi premis mayor dan premis minornya itu benar, maka kesimpulannya juga pasti akan benar. Nah, silogisme itu juga ada dua. Yang pertama adalah silogisme kategoris, dan yang kedua adalah silogisme hipotetis, yang pembagiannya juga dibagi menjadi tiga: kondisional, disjungtif, dan konjungtif. Ini mirip dengan pembahasan kita tentang keputusan. Kita akan mencoba untuk membahas silogisme kategoris itu seperti apa sebetulnya. Nah, coba kita perhatikan. Ada premis mayor, ada premis minor, dan ada kesimpulan. Premis mayor itu adalah satu premis yang di dalamnya atau adalah keputusan yang di dalamnya terdapat predikat yang nantinya akan dipakai di dalam kesimpulan. Jadi predikat yang ada di dalam premis mayor itu juga akan dipakai sebagai predikat yang ada di dalam kesimpulan, yang saya tandai dengan warna biru itu. Sementara premis minor itu adalah keputusan yang subjeknya nanti akan dipakai sebagai subjek di dalam kesimpulan. Nah, sementara kalau ada dua term yang dia ada baik pada premis mayor dan premis minor, tetapi tidak berada di kesimpulan, itu kita sebut sebagai term antara, yang saya kasih warna merah itu. Jadi ada tiga istilah, ada term subjek, ada term predikat, dan ada term antara. Premis yang mengandung term subjek dari kesimpulan kita sebut sebagai premis minor. Sementara premis yang mengandung term predikat yang ada di dalam kesimpulan kita sebut sebagai premis mayor. Sekarang kita akan coba membahas tentang kira-kira syarat-syarat silogisme yang benar itu seperti apa. Nah, syarat-syarat ini penting karena kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka silogisme yang akan kita buat juga bakalan menjadi keliru, simpulannya bakalan keliru. Yang pertama, tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 term. Jadi lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Misalnya ini, anjing itu menggonggong. Ada 2 term, ada anjing dan ada menggonggong. 2, bintang itu terang. Ada 2 term lagi, ada bintang dan ada terang. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tidak ada kesimpulannya. Kenapa? Karena termnya lebih dari 3.
Jadi tidak bisa dibikin silogisme. Nah, aturan yang kedua, term antara tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Nah, ini otomatis karena term antara itu tadi ya hanya sebagai hanya sebagai antara saja, dia tidak masuk dalam kesimpulan. Karena kesimpulan itu hanya terdiri dari subjek dan predikat yang diambil dari premis mayor dan premis minor. Sementara yang tidak diambil dan kebetulan ada di dalam di dalam premis mayor ataupun premis minor itu kita sebut sebagai term antara. Jadi term antara tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Ketiga, term antara setidaknya bersifat universal dalam salah satu premisnya. Jadi tidak boleh kemudian term antara itu lalu bersifat partikular semuanya, baik di mayor ataupun di minor, lalu dua-duanya partikular, tidak boleh. Setidaknya salah satu di antara premis mayor dan premis minor itu term antaranya harus bersifat universal. Misal gini, banyak orang kaya memiliki sifat kikir. Budi adalah seorang kaya. Nah, kesimpulannya kemudian Budi memiliki sifat kikir. Salah. Belum tentu Budi memiliki sifat kikir. Lalu yang salah apa? Yang salah adalah penggunaan term antara. Dua-duanya tidak ada yang universal. Term antara yang pertama itu, yang ada di premis mayor itu sifatnya partikular, sementara term antara yang ada di premis minor itu sifatnya singular. Tidak ada satupun term antara yang universal. Karena itu kesimpulannya pasti keliru. Syarat-syarat silogisme yang berikutnya adalah jika premis mayor dan minor afirmatif atau positif, maka kesimpulannya juga harus positif. Tidak boleh kesimpulannya jadi negatif. Misal gini, setiap manusia dapat mati. Budi adalah manusia. Nah, kesimpulannya harus sama-sama positif karena baik di premis mayor ataupun minor sama-sama positif. Jadi kesimpulannya Budi dapat mati. Kita tidak bisa bikin kesimpulan yang negatif, Budi tidak dapat mati. Keliru. Kenapa? Karena mayor dan minornya sama-sama positif. Yang kelima, kedua premis tidak boleh negatif. Misal, batu bukan binatang, dia negatif karena ada bukan. Premis berikutnya, anjing bukan batu, juga sama-sama negatif. Nah, kalau sama-sama negatif begini, ini kesimpulannya juga pasti keliru. Jadi, anjing bukan binatang, keliru. Jadi yang salah sebetulnya ya bukan kesimpulannya, yang salah diawali dari premisnya, baik premis mayor ataupun premis minor, dua-duanya negatif, dan karena itu kemudian kesimpulannya ya pasti keliru juga. Syarat silogisme yang berikutnya atau yang keenam adalah jika salah satu premis partikular, baik premis mayor ataupun premis minor, maka kesimpulannya harus partikular. Nah, coba perhatikan contoh yang ada di bawah. Premis mayornya, sebagian anak sekolah tidak jujur, dia partikular karena pakai kata sebagian anak. Premis minornya, semua anak sekolah itu manusia, dia universal karena pakai kata semua anak. Nah, kalau ada salah satu premis yang bersifat partikular, dalam contoh ini berarti premis mayor, maka kesimpulannya juga partikular. Kalau Anda bikin kesimpulan yang sifatnya universal, kesimpulan Anda pasti keliru. Misal, coba lihat kesimpulan yang salah itu. Jadi, semua manusia tidak jujur. Keliru. Kenapa? Karena semua manusia tidak jujur itu sifatnya universal. Padahal ada salah satu premis, yaitu premis mayor, yang sifatnya partikular. Karena itu kesimpulan yang benar harus juga partikular. Jadi kesimpulan yang benar adalah sebagian manusia tidak jujur, dia partikular. Lalu syarat silogisme yang ketujuh adalah jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Nah, kita lihat di contoh premis mayornya negatif, dia mengandung kata tidak jujur. Maka kesimpulan yang benar juga harus negatif. Ya, sebagian manusia tidak jujur kan gitu. Kemudian syarat silogisme yang ke-8.
Jika salah satu premis negatif dan partikular, maka kesimpulannya juga harus negatif dan partikular. Nah, kalau kita lihat contohnya ini, yang negatif dan partikular itu ada di premis mayor, ada di premis yang paling atas itu. Sebagian anak berarti partikular, tidak jujur berarti negatif. Karena itu kesimpulannya pun harus negatif dan partikular. Sebagian manusia tidak jujur. Kalau kesimpulannya tidak negatif dan sekaligus partikular, maka keliru. Misalnya sebagian manusia, nah maksud saya misalnya semua manusia tidak jujur, dia keliru. Kenapa? Karena dia universal dan negatif, padahal ada salah satu premis yang partikular dan negatif. Jadi kesimpulannya juga harus partikular dan negatif. Nah, sekarang kita akan belajar membuat silogisme yang susunannya benar. Nah, ada beberapa susunan dari silogisme. Yang pertama adalah susunan yang paling banyak dipakai. Yang atas itu premis mayornya, yang bawah itu, yang kedua itu premis minornya, dan yang paling bawah itu adalah kesimpulan. Ini susunan yang paling biasa dipakai. Jadi M-nya, term antaranya itu kalau di di premis mayor ada di depan, kalau di premis minor dia ada di belakang. Nah, syaratnya adalah, syarat dari susunan silogisme seperti ini adalah premis minornya dia harus afirmatif, sementara premis mayornya dia harus universal. Contohnya begini, semua manusia tidaklah abadi, itu premis mayornya. Premis minornya, semua nabi adalah manusia. Jadi kesimpulannya, semua nabi tidaklah abadi. Nah, ini kesimpulan yang benar. Kenapa? Karena premis minornya afirmatif, semua nabi adalah manusia, itu afirmatif, dan premis mayornya universal, semua manusia tidaklah abadi, ada kata semua manusia. Nah, silogisme juga bisa disusun dengan mengikuti urutan seperti ini. Jadi premis mayornya terdiri dari predikat dan term antara, premis minornya terdiri dari subjek dan term antara. Kalau tersusun seperti ini, maka syarat dari silogisme itu adalah salah satu dari premis itu harus bersifat negatif, sementara premis mayornya harus universal. Contohnya seperti ini. Tidak ada kucing yang mempunyai sayap. Jadi yang dalam konteks contoh ini, yang negatif adalah premis mayornya. Premis mayor juga harus universal. Tidak ada kucing yang mempunyai sayap, itu juga universal. Jadi tidak ada pengecualian. Semua kucing tidak mempunyai sayap. Premis minornya, semua burung mempunyai sayap. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada burung yang adalah kucing. Karena ada salah satu premis yang negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Tidak ada burung yang adalah kucing. Itu cara membuat silogisme dengan susunan yang ini. Silogisme yang ketiga atau susunan silogisme yang ketiga mengikuti urutan seperti ini. Premis mayornya terdiri dari term antara dan predikat, sementara premis minornya terdiri dari term antara dan subjek. Kalau tersusun seperti ini, maka syaratnya harus premis minor itu harus bersifat afirmatif, sementara kesimpulannya bersifat partikular. Nah, contoh begini. Semua manusia tidak bersayap. Itu premis mayornya. Semua manusia bernafas. Nah, itu premis minornya. Karena premis minor harus afirmatif, maka di sini juga harus afirmatif. Dalam artian positif. Nah,
kesimpulannya dia harus partikular. Walaupun premis mayornya dan premis minor itu sama-sama universal, tetapi kalau susunannya seperti ini, maka kesimpulannya harus bersifat partikular. Kalau kesimpulannya dibikin universal, kesimpulannya jadi keliru. Nah, kesimpulannya jadinya sebagian yang bernafas tidak bersayap. Kalau kesimpulannya dibikin universal, maka kesimpulannya otomatis keliru. Ini misalnya gini kesimpulannya, semua yang bernafas tidak bersayap, jelas keliru karena ada yang bernafas dan tidak bersayap seperti manusia misalnya. Itu susunan silogisme yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis ini pembagiannya mirip sekali dengan keputusan. Ada kondisional, lalu ada disjungtif, lalu ada konjungtif, itu sama. Nah, sekarang kita akan bicara tentang silogisme hipotetis kondisional. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa semua silogisme hipotetis kondisional itu harus memiliki kesimpulan dan syarat. Nah, dua hal ini akan selalu berhubungan. Perubahan yang terjadi pada salah satunya boleh jadi akan menyebabkan perubahan pada hal lain. Syarat itu disebut anteseden, sementara kesimpulan itu disebut dengan konsekuen. Jika antecedennya benar, maka konsekuensinya juga benar. Nah, sebaliknya, kalau kesimpulan atau konsekuensinya salah, maka antecedennya atau syaratnya juga pasti salah. Nah, lebih jelasnya akan kita lihat pada contoh berikut ini. Jika hujan, maka aku tidak pergi. Jika hujan itu antecedennya, aku tidak pergi itu adalah konsekuensinya. Nah, ini kita permudah menjadi A dan B. Kalau A itu berarti antecedent, B itu berarti consequence. Nah, jika A benar, artinya benar hujan, maka B juga benar. Jadi, aku tidak jadi pergi. Tapi kalau B salah, aku pergi. B salah itu berarti aku pergi, maka A juga pasti salah. Tidak bakal hujan, tidak mungkin hujan gitu. Karena aku pergi, maka konsekuensinya ya tidak hujan. Nah, tapi kalau A salah, tidak hujan, maka B boleh jadi benar, boleh jadi salah. Jadi kalau situasinya tidak turun hujan, maka saya boleh jadi pergi, boleh jadi juga tidak pergi gitu. Nah, jika B benar, aku benar-benar tidak pergi, maka A bisa benar, bisa juga salah. Jadi belum tentu hujan. Jadi walaupun aku tidak pergi, tapi belum tentu hujan benar-benar terjadi. Boleh jadi hujan tetap terjadi, tapi aku tidak pergi. Gitu. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang silogisme hipotetis disjungtif. Ada dua makna, persis seperti keputusan kemarin itu, ada dua makna. Yang satu sempit dan yang satu luas. Kalau yang satu sempit, yang sempit itu berarti ada dua kemungkinan, cuma hanya salah satu yang benar. Kalau kemungkinan satu sudah benar, maka kemungkinan yang kedua pasti salah. Misal, premis mayornya ia di dalam atau di luar. Premis minornya dia di dalam. Maka kesimpulannya dia pasti tidak di luar. Jadi hanya ada satu kemungkinan yang benar. Kemungkinan yang lainnya pasti salah. Nah, dalam arti luas itu ada dua kemungkinan, cuma bisa jadi salah satu kemungkinan yang benar, bisa jadi kemungkinan yang lain yang benar, atau bisa jadi muncul kemungkinan lain yang juga benar di luar dua kemungkinan itu. Misalnya gini, dia tertidur atau sakit, itu mayornya. Nah, minornya dia tertidur. Kesimpulannya, Anda bisa disimpulkan bahwa dia tidak sakit. Memang boleh jadi dia tidak sakit karena dia tertidur tadi. Tetapi boleh jadi juga dia tertidur dan juga sakit. Ada kemungkinan lain. Sekarang kita akan membahas tentang silogisme hipotetis konjungtif. Silogisme ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah
silogisme hipotetis konjungtif afirmatif negatif. Panjang sekali namanya. Yang pertama afirmatif negatif. Misal gini, meja ini tidak mungkin sekaligus besar dan kecil. Itu mayornya. Lalu minornya, meja ini besar. Maka kesimpulannya pasti negatif. Meja ini tidak kecil. Jadi kalau minornya afirmatif, maka kesimpulannya adalah negatif. Nah yang kedua itu negatif dan afirmatif. Negatif itu berarti maksudnya premis minornya, afirmatif itu berarti kesimpulannya. Nah contohnya begini, meja ini tidak mungkin sekaligus besar dan kecil. Nah minornya, meja ini tidak besar, berarti negatif. Maka kesimpulannya harus afirmatif, berarti meja ini kecil. Itu silogisme hipotetis konjungtif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana hukum silogisme konjungtif itu. Nah, hukum silogisme konjungtif itu tergantung dari sifat perlawanan yang ada di dalam silogisme. Jadi kalau perlawanannya itu berupa perlawanan kontraris, maka jika yang satu benar, yang lain tentu salah. Tapi jika yang satu salah, yang lain belum tentu benar. Nah, kalau perlawanannya itu berupa perlawanan kontradiktoris, maka kalau yang satu benar, yang lain pasti salah. Kalau yang satu salah, yang lain tentu benar. Nah, apa itu kontraris dan kontradiktoris? Selengkapnya akan kita lihat dalam slide berikut. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang keputusan. Keputusan itu ada keputusan A, ada E, ada I, ada O. Keputusan A itu berarti universal dan afirmatif. Keputusan E itu berarti universal dan negatif. Keputusan I itu berarti partikular dan afirmatif. Dan O itu berarti partikular negatif. Nah, yang dimaksud dengan silogisme keputusan yang bersifat kontraris itu adalah kalau A berhadapan dengan E, nah itu berarti kontraris. Jadi semua orang nakal itu kontraris dengan semua orang tidak nakal. Nah, kalau keputusannya itu berupa atau kalau perlawanannya itu berupa perlawanan kontraris, maka jika yang satu benar, yang lain pasti salah. Tapi kalau yang satu salah, maka yang lain belum tentu benar. Misalnya gini, A misalnya, semua orang nakal. Kalau ini benar, maka pernyataan E pasti salah. Jadi kalau semua orang nakal, maka pernyataan E bahwa semua orang tidak nakal itu pasti salah. Tapi kalau pernyataan A itu salah, semua orang nakal itu salah, maka E belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Gitu. Boleh jadi memang semua orang tidak nakal, tapi boleh jadi yang nakal hanya beberapa, misalnya gitu. Itu pernyataan atau perlawanan kontraris. Nah, kalau perlawanannya berupa perlawanan kontradiktoris, itu berarti A dengan O, I dengan E, itu kontradiktoris. Nah, kalau perlawanannya seperti itu, maka jika yang satu benar, yang lain tentu salah. Sebaliknya, kalau yang satu salah, maka yang lain pasti benar. Nah, misalnya A dengan O misalnya. Kalau semua orang, pernyataan bahwa semua orang nakal atau keputusan bahwa semua orang nakal itu benar, maka pernyataan O pasti salah. Beberapa orang tidak nakal, tidak bisa semua orang nakal, jadi tidak mungkin ada beberapa orang tidak nakal, pasti salah. I misalnya, I dengan E misalnya, beberapa orang nakal. Kalau ini benar, maka pernyataan E pasti salah. Karena yang nakal cuma beberapa orang, sementara E menyatakan bahwa semua orang tidak nakal, itu pasti keliru. Nah sebaliknya, kalau yang satu itu salah, maka yang lain pasti benar. Misalnya gini, pernyataan A dengan O misalnya. Kalau semua orang nakal itu, kalau pernyataan bahwa semua orang nakal itu salah, maka pernyataan O pasti benar, berarti ada beberapa orang yang tidak nakal. Itu pasti benar.
Sementara kalau misalnya I dengan E misalnya, kalau I itu salah, bahwa beberapa orang nakal, oh enggak, bukan beberapa orang yang nakal, maka E pasti benar, semua orang tidak nakal. Gitu ceritanya. Itu kalau perlawanannya adalah perlawanan kontradiktoris. Kita akan mencoba untuk melihat bahwa sebetulnya silogisme itu kadang-kadang walaupun benar dalam konteks hukum-hukum logika, peraturan-peraturan logika, teknik-teknik logika, tapi dalam kenyataannya seringkali tidak sesuai. Misalnya gini, coba kita lihat contoh ini. Setiap manusia normal dapat berpikir logis. Andi adalah manusia normal. Maka kesimpulannya Andi dapat berpikir logis. Itu silogisme. Ini benar dalam teknik dan hukum-hukum logika, hukum-hukum silogisme. Tetapi yang perlu diingat adalah di dalam kenyataan boleh jadi ada variasi. Nah, misalnya gini, normal dan tidak normal itu kadang-kadang definisinya ditentukan secara sosial, bersifat relatif. Jadi kalau pernyataan setiap manusia normal dapat berpikir logis, nah, kita harus lihat dulu yang dimaksud dengan definisi normal dan tidak normal itu apa. Karena kadang-kadang normal dan tidak normal itu masyarakat yang menentukan. Masyarakat yang menentukan. Jadi misalnya ada sebuah kelompok yang melakukan yang dia memiliki perilaku dan kultur yang sifatnya menyimpang. Oleh masyarakat pasti bisa dikatakan bahwa mereka tidak normal. Mereka tidak normal. Tapi apa benar itu tidak normal? Itu kan hanya pernyataan masyarakat saja. Belum tentu mereka benar-benar tidak normal. Siapa tahu sebetulnya mereka normal, cuma cara berpikirnya berbeda dengan masyarakat. Nah, gitu. Yang berikutnya, logis dan tidak itu juga tak jarang amat tergantung pada kecerdasan, pengalaman, dan latar belakang pengetahuan subjek. Jadi dia manusia normal, tapi apakah dia mampu berpikir logis atau tidak, dalam kenyataannya tergantung pada kecerdasan. Ada logika yang tidak mampu dipahami oleh sebagian orang, tapi ada logika yang mampu dipahami oleh sebagian orang yang lainnya, dan dua-duanya sama-sama normal. Artinya walaupun mereka normal, tidak tentu mereka bisa berpikir logis. Juga kadang-kadang pengalaman sangat menentukan, bahkan pengetahuan subjek juga sangat menentukan. Jadi sama-sama normal, tapi karena pengalamannya berbeda, maka cara berpikir logisnya juga beda. Sebagian bahkan tidak bisa berpikir dengan cara logis karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Yang berikutnya, dalam kenyataannya, manusia dapat memiliki banyak sekali kepentingan atau keadaan yang membuatnya tidak dapat berpikir logis. Walaupun sebetulnya normal, orang punya kepentingan itu ya tetap orang normal, tapi karena pada saat itu kepentinganlah yang lebih utama, maka dia kemudian tidak bisa berpikir logis. Misalnya kalau orang lagi jatuh cinta luar biasa misalnya, boleh jadi dia tidak bisa berpikir logis misalnya. Tapi dia sebetulnya normal, jatuh cinta itu normal, orang normal yang bisa jatuh cinta itu. Tapi belum tentu dia bisa berpikir logis. Jadi kesimpulan bahwa Andi dapat berpikir logis itu belum tentu benar. Siapa tahu Andi sedang jatuh cinta luar biasa sehingga dia tidak bisa berpikir logis walaupun Andi masih manusia normal. Dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang boleh jadi membuat silogisme itu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, kalau mau tahu lebih lengkap dan lebih detail, Anda bisa baca materi yang disajikan dalam buku Alex Lanur, judulnya Logika Selayang Pandang. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan berguna. Jangan lupa setelah menyimak PowerPoint ini, Anda harus bikin komentar. Komentarnya tidak harus banyak, 1 paragraf gitu cukup. Komentarnya bisa berupa apapun, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa praktek, jadi sampai praktekkan logika itu untuk melihat kehidupan sehari-hari atau apapun terserah, yang penting komentar sebagai bukti bahwa Anda sudah mempelajari
dan menyimak dari logika yang disampaikan dalam PowerPoint ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.